Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Iman dari Dakarim Rahmansyah Channel. Dan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tutorial perpajakan masih di PPh 21. Jika di video-video sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai PPh, perhitungan PPh 21 pada untuk karyawan tetap di masa-masa bukan masa terakhir atau perhitungan PPh 21 bulanan ya. Eh, Kali ini kita akan khusus membahas mengenai bagaimana perhitungan PPh 21 khusus untuk masa terakhir di tahun tersebut atau yang biasa kita sebut dengan masa Desember ya. Di Desember itu perlakuannya sedikit berbeda dibandingkan dari masa-masa sebelumnya dari Januari sampai November untuk karyawan tetap. Kenapa? Kalau untuk karyawan tetap seandainya dari Januari sampai November perhitungannya biasanya ketika kita mendapatkan penghasilan neto sebulan, kita setahunkan dengan cara mengalikan dengan 12, lalu ketemu penghasilan neto setahun ya, penghasilan neto yang disetahunkan, setelah itu dikurang PTKP, baru ketemu PKP, dan setelah itu dikalikan tarif, ketemu PPh terhutang tahunan. Lalu dari PPh terhutang tersebut kita bagi 12, itulah PPh yang harus dipotong di bulan tersebut. Tapi khusus untuk masa terakhir Desember kita menghitungnya sedikit berbeda. Jadi tidak kita setahunkan, tapi kita akumulasikan total penghasilan dia selama 1 tahun. Seperti contohnya di contoh soal ini, Tuan Amir bekerja di PT XYZ sebagai manajer pemasaran dengan pendapatan per bulan di tahun 2019 sebagai berikut. Ya, ada gaji pokok sebesar 10 juta per bulan, dia mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 500.000 per bulan, lalu ada tunjangan transport 570.833 rupiah per bulan, lalu ada tunjangan makan yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar 870.833 rupiah. Sehingga karena diberikan dalam bentuk uang tunai ini bukan natura, dan oleh karena itu ini merupakan objek dari PPh 21. Lalu keterangan tambahan, selain itu perusahaan juga membayarkan premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masing-masing sebesar Rp291.667 per bulan, dan sorry ini kali ya sorry saya geser sedikit takut ya. Dia membayarkan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian masing-masing Rp291.667 per bulan ya. Jadi masing-masing jaminan kecelakaan kerja dipotong 291.000 sekian, lalu jaminan kematian juga dipotong sebesar itu. Serta memotong, nah ini potongannya ada gaji selain PPh 21 tentunya, memotong gaji Tuan Amir sebesar 300.000 per bulan untuk iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun sebesar 350.000 per bulan. Lalu Tuan Amir diketahui telah menikah dan memiliki satu tanggungan ya. Diketahui selama Januari sampai dengan November 2019 perusahaan juga memotong gaji Tuan Amir untuk PPh 21 secara akumulasi totalnya adalah Rp5.006.716. Jadi itu yang dipotong dari bulan itu, akumulasi PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan dari bulan Januari sampai dengan November. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung PPh 21 masa Desember atau masa terakhir ya. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus mengakumulasikan semua pendapatan dia selama tahun 2019 ya. Jadi perhitungannya bukan lagi per bulan, tapi kita langsung akumulasikan setahun ya. Yang pertama kita menghitung tentu saja penghasilan bruto setahun ya, atau namanya kita mengakumulasikan seluruh penghasilan bruto dia selama setahun. Penghasilan bruto sesuai di soal kita lihat, penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok. Gaji pokoknya adalah 10 juta per bulan, jadi setahun kita langsung saja kan masukkan saja rumusnya, 10 juta kita kalikan dengan 12 berarti 120 juta. Lalu ada tunjangan jabatan Rp500.000, berarti 500.000 kita kalikan dengan 12, 6 juta rupiah. Lalu ada tunjangan transport
Tunjangan transport ini 570.833, kita kalikan dengan 12. Lalu ada tunjangan makan. Ini kita masukkan karena diberikan dalam bentuk uang tunai. Kalau diberikan dalam bentuk catering itu bukan merupakan objek pajak. Ini kita masukkan aja 870.833 dikali dengan 12 ya. Nah, selain ini penghasilan brutonya adalah yang kita ketahui adalah perusahaan membayarkan premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masing-masing sebesar Rp291.667. Nah, premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan objek dari penghasilan. Kenapa? Karena seandainya terjadi sesuatu sehingga Tuan Amir memperoleh manfaat dari asuransi jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian ini di kemudian hari, maka tidak akan dipotong PPh 21 karena pembayaran santunan kecelakaan kerja maupun santunan kematian bukan merupakan objek PPh 21. Jadi pada saat dia menerima penghasilan nanti dia tidak akan dipotong PPh 21, tapi pada saat premi itu dibayarkan dari perusahaan ke perusahaan asuransi, kan ini premi kita nih, premi Tuan Amir, dan dibayarkan oleh perusahaan, maka itu merupakan objek penghasilan bagi Tuan Amir ya. Jadi ada premi JKK sebesar 291.667 kali 12. Lalu ada premi JKM jaminan kematian. Ini sama kan? 291.667 kali 12. Maka total penghasilan brutonya adalah adalah dia 150.300.000 rupiah. Lalu setelah itu kita bicara mengenai pengurangan. Nah, pengurangnya ini juga kita tidak bicara lagi per bulan, tapi langsung akumulasi per tahun. Pengurang. Yang pertama salah dulu ya. Pengurang yang pertama tentu saja biaya jabatan ya, karena dia karyawan tetap maka dia berhak atas biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah sebesar 5% kali penghasilan bruto. Kali penghasilan bruto 7.515.000, tapi ada maksimal ya. Ini 5% dari penghasilan bruto tapi maksimal 6 juta per tahun. Jadi ini cuma boleh kita masukkan 6 juta. Jadi biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun ya. Gitu. Lalu iuran pensiun. Nah, ini kan gajinya dipotong di sini ada gaji dipotong oleh perusahaan untuk iuran JHT ya. Sebesar 300.000 dan iuran pensiun 350.000. Ini bukan merupakan objek PPh 21. Kenapa? Karena nanti dikenakan PPh 21-nya adalah ketika Tuan Amir memperoleh manfaat dari iuran pensiun tersebut. Kapan? Ya tentu saja ketika Tuan Amir memasuki usia di mana dia boleh mendapatkan manfaat dari jaminan hari tua dan mendapatkan manfaat dari iuran pensiun. Jadi ketika dia sudah pensiun, dia akan mendapat manfaat pensiun, dia akan mendapat manfaat manfaat jaminan hari tuanya. Pada saat dia terima itu akan menjadi objek pajak. Jadi pajaknya merupakan objek pada saat nanti dia menerima manfaat tersebut. Jadi sekarang pada saat gajinya dikurangi untuk membayar premi tersebut, itu bukan merupakan objek PPh 21 dan boleh menjadi pengurang dari penghasilan ya. Jadi ada iuran JHT
apa dulu nih? Oh ya, JHT. JHT sebesar 300.000 kali 12. Lalu ada iuran pensiun sebesar 350.000 kali 12. Nah, ini total pengurangnya sudah semua. Kita jumlahkan, berarti pengurangnya adalah 13.800.000 rupiah. Jadi penghasilan netonya adalah total penghasilan bruto dikurang pengurang. Jadi sebesar 136.500.000 rupiah. Nah, dari penghasilan neto ini kita ada yang disebut dengan PKP. Kita hitung dulu, kita harus menghitung PKP. PKP adalah penghasilan neto dikurang dengan PTKP. Jadi kita hitung dulu PTKP-nya untuk Tuan Amir adalah dia menikah dan memiliki satu tanggungan, ya. Jadi PTKP-nya ada K1. Nah, PTKP K1 adalah WP sendiri. Ada penghasilan, ya, PTKP adalah lapisan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi WP sendiri dia dapat 54 juta per tahun. Lalu ditambah dengan WP menikah atau kawin, itu tambahannya 4.500.000. Dan ada PTKP untuk tanggungan, ya, ada satu tanggungan, jadi 4.500.000. Nah, totalnya kita totalkan. Jadi total PTKP-nya adalah sebesar 63 juta. Iya, pas 63 juta. Berarti kita tahu penghasilan kena pajaknya. PKP-nya adalah 136 juta dikurang dengan PTKP. Jadi PKP-nya adalah 73.500.000. Nah, PKP ini tinggal kita kalikan dengan tarif. Kita menghitung, ini udah bikin kelima, menghitung PPh terutang 1 tahun, ya. Ini berarti tarif ini kita pakai dengan tarif pasal 17 PPh, ya. Berapa? Sampai dengan 50 juta itu kena 5%. 50 sampai 200 sampai 250 itu berapa persen? 15%. Lalu 250 sampai 500 itu tarifnya 25%. Di atas 500 itu 30%. Nah, ini berarti kan 50 juta. Ini kalau 73.500.000 berarti 50 juta pertama. Nah, ini tarifnya 5%. Oke. Lalu sisanya berarti kan dari 73.500.000, 50 jutanya dikali 5%, sisanya berarti 73.500 dikurang 50 juta dikali dengan 15%. 35 juta, 3.525.000, ya. Berarti total PPh-nya, PPh terhutang 1 tahun itu 2.500.000 ditambah 3.525.000, jadi 6.025.000 rupiah. Nah,
PPh yang sudah dipotong dipotong ini masa 1 sampai 11 2019 ya. Itu ada di soal adalah 5.6.716. 5.6.716. Oke. Berarti kita tahu PPh pasal 21 masa Desember 2019 adalah sebesar ini 6.025.000 dikurang 5.6.716 yaitu 1.018.284 rupiah. Inilah nilai PPh 21 yang dipotong di masa Desember 2019. Jadi ada sedikit perbedaan perhitungan untuk menghitung PPh 21 dari Januari sampai November dan menghitungnya untuk PP 21 yang dikenakan pada bulan Desember. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Demikian tutorial kita kali ini, yaitu untuk penghitungan PPh 21 masa terakhir dalam 1 tahun. Oke. Nanti kita bertemu di video-video selanjutnya mengenai tutorial perpajakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.